Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer dari Paralel 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu menghitung volume kubus menggunakan assembly X86. Untuk anggota kelompok kami ada Miko Farezi, kemudian ada saya sendiri Muhammad Farhan Wahyu Kamil, kemudian ada Azkia Muftiah Rahman, dan Naura Gaya Sabita. Baik, selanjutnya untuk cara kerja program, di sini kita akan melihat bagaimana cara menghitung volume kubus dengan assembly X86. Nah, jadi jika kita melihat di sini ada kode assembly untuk menghitung volume kubus. Nah, pendekatan yang kita gunakan ini tidak menggunakan pendekatan konvensional seperti 10 dikali 10 kali 10. Namun kita di sini menggunakan penjumlahan berulang menggunakan fungsi rekursif. Jadi jika kita lihat di sini perhitungannya itu diawali dengan eh, pertama kita melakukan load memori terlebih dahulu. Di sini ada data terlebih dahulu ya, sisi, volume, dan volume. Nah, sisinya diisi dengan nilai 10 dan volume itu nilai awalnya adalah 0. Nah, kemudian di sini kita melakukan load ke dalam register EAX itu dengan value yang ada pada variabel sisi. Kemudian kita load juga ke EDX dengan eh, value awalnya itu yaitu 0. Nah, selanjutnya kita melakukan load ke dalam register volume itu dengan value EAX. Kemudian EBX kita isi dengan sisi dan ECX kita isi dengan volume. Nah, lalu kita menambahkan EDX-nya seperti itu. Nah, jadi fungsi ini nanti kita akan melakukan fungsi rekursi. Jadi awalnya kan 0, kemudian kita tambahkan 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10 sampai nanti EDX-nya itu bentar, sampai EBX-nya itu sama dengan 1 seperti itu. Jika EBX sama dengan 1, maka nanti kita akan melakukan rekursi lagi gitu. Nah, jadi misalnya nanti udah sampai 100, itu kemudian kita lakukan fungsi eh, pertambahan lagi, yaitu jadi yang awal tambahnya 10 sekarang kita tambahkan dengan 100. Jadi awalnya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 100, sekarang kita tambahin 100 tambah 100 tambah 100 sebanyak 10 kali sampai 1000. Nah, lalu jika sudah selesai, yaitu ketika EDX-nya itu sudah sama dengan 3, maka dia akan lompat ke section selesai, yang mana ini berfungsi untuk menampilkan eh, hasil akhir dari perhitungan kita. Nah, jika misalnya kita gunakan kita implementasikan dalam C, maka kodenya akan seperti ini, seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan terkait register yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Register adalah memori berkecepatan tinggi untuk menyimpan data selama eksekusi program. Linux, untuk register yang digunakan pada program ini, itu termasuk dalam kategori General Purpose Register, atau salah satu kategori dari User Visible Register. Ada 4, yaitu EAX, EBX, ECX, dan EDX. EAX ini pada awalnya merupakan nilai sisi, yaitu 10, yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan nilai hasil perhitungan, hingga terakhirnya itu merupakan hasil volume. Lalu EBX digunakan untuk counter proses perkalian berulang dengan perhitungan. Lalu ECX itu untuk menyimpan nilai yang akan ditambahkan berulang ke EAX. Jadi EAX nanti akan menerima nilai dari ECX. Lalu EDX itu digunakan untuk counter jumlah iterasi perkalian. Pada sisi itu kan sisi pangkat 3. Maka nanti EDX-nya akan sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah implementasi mode pengalamatan. Oke, next. Nah, di sini kita menggunakan 3 mode pengalamatan, yaitu direct address, di mana pengalamatannya itu secara langsung, register addressing, di mana pengalamatannya register, dan juga immediate addressing, di mana pengalamatan konstanta. Oke, next. Nah, direct addressing atau secara langsung, di mana alamat memori itu ditulis langsung pada instruksi. Nah, contoh programnya yang kita gunakan adalah seperti ini. Nah, cara kerjanya misalnya kita ambil move x sisi, di mana kita ambil isi variabel sisi, lalu kita simpan ke register EAX. Nah, direct address ini aturan mainnya adalah kita ngambil data itu langsung dari memori. Nah, analoginya misalnya kalian diinstruksikan untuk mengambil buku yang ada di rak A. Nah, jadi yaudah kita ambil aja buku di rak A, jangan di rak lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah register
addressing di mana data itu berada langsung di dalam register CPU. Nah, contoh programnya adalah seperti ini. Cara kerjanya misalnya kita ambil instruksi add x ecx. Nah, di sini nilai pada ex ditambah dengan nilai pada ecx. Nah, aturan mainnya adalah kita mengolah data yang ada di register. Nah, analoginya adalah kita misalnya berhitung menggunakan tangan, itu lebih mudah daripada kita mengambil catatan terlebih dahulu. Nah, oke, boleh next. Nah, selanjutnya adalah immediate addressing, di mana ini pengalamatan konstanta. Jadi nilai itu ditulis langsung di dalam instruksi. Nah, contoh program yang kita gunakan adalah seperti ini. Cara kerjanya misalnya kita ambil CMP EDX 3. Nah, kita bandingin nih isi EDX dengan angka 3. Nah, di sini aturan mainnya adalah menggunakan nilai konstan yang ditulis langsung pada instruksi. Analoginya kalau kalian misalnya disuruh lari 3 putaran, kalau misalnya sudah selesai itu kalian berhenti, kalau misalnya belum 3 putaran kalian tetap lanjut, di mana EDX ketika mencapai 3. Nah, program itu tahu bahwa volume kubus itu sudah selesai dihitung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir adalah materi teknis relevan yang diajarkan. Di sini kelompok saya telah melakukan tugas menghitung volume kubus digunakan untuk mempraktikkan bagaimana arsitektur set instruksi atau ISA x86 mengelola manipulasi data dalam register seperti EX, EBX, HX, dan EDX melalui operasi aritmetika penjumlahan berulang, serta bagaimana logika percabangan kondisional seperti CMP dan JNE mengontrol jalannya program pada tingkat perangkat keras. Lanjut. Yes. Di sini telah diterapkan 6 poin teknis, yaitu manajemen memori, arsitektur set instruksi, register CPU, algoritma aritmatika, branching, dan mekanisme I/O. Lanjut. Pertama-tama adalah manajemen memori dan arsitektur set instruksi, di mana kelompok saya telah membagi menjadi 2 section, yaitu section data dan section test, di mana section data menyimpan variabel statis seperti sisi, volume, dan new line, sementara seluruh instruksi seperti kayak move, add, sub, terus yang perintah untuk lompat itu ada di section text. Lanjut. Register CPU dan algoritma aritmatika. Register yang digunakan telah disebutkan oleh Naura sebelumnya, berupa AX, ABX, ECX, EDX, dan juga ada structure pointer. Juga algoritma aritmatika itu terdapat ke AddX, ECX, di mana komputer tidak bisa langsung mengalihkan 10 kali 10 kali 10, melainkan kita menggunakan penjumlahan berulang secara rekursif. Lanjut. Terakhir itu ada aliran kontrol alias branching dan mekanisme I/O. Di mana agar penjumlahan berulang sebelumnya tadi bisa berhenti saat tepat volume kubusnya sudah tercapai, kami menerapkan logika percabangan kondisional, di mana dia akan bisa berubah status sirkuit dari flags pada CPU. Jika kondisi belum terpenuhi, maka instruksi JNE akan membuat aliran program melompat kembali pada label perkalian. Kemudian terakhir, ketika perhitungan selesai, program akan menggunakan software interrupt atau system call, yaitu perintah int1 dan int2 untuk memerintahkan sistem agar menampilkan hasil angka ke layar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.